Oke, selamat datang kembali di channel Arbi Alfarisi. Di sini kita akan membahas beberapa hal yang sering kita temui ataupun sering kita lihat di beberapa anak bahkan remaja yang kecanduan gadget. Dan kita akan membahas bagaimana caranya kita menyiasati supaya anak ataupun remaja tidak kecanduan gadget. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara untuk menerapkan terapinya ataupun bagaimana cara untuk membatasi penggunaan gadget tersebut terhadap anak-anak dan remaja. Sebentar lagi tetap di channel Arbi Alfarisi. Mungkin di beberapa minggu terakhir ataupun beberapa bulan terakhir pernah melihat orang tua dia membatasi anaknya bermain gadget dengan cara di layar handphonenya, di background handphonenya tuh dia simpan foto-foto yang menyeramkan gitu kan, foto hantu ataupun pocong dan lain sebagainya. Dan orang tua tersebut menyebutkan bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyiasati anak tersebut tidak akan kecanduan gadget, karena ketika pegang handphone itu dia langsung ketakutan anaknya. Dan ada beberapa hal sebenarnya yang positifnya dan negatifnya, tapi mungkin ini bukan salah satu cara untuk menyiasati anak ketika dia sudah keranjingan gadget ataupun lebih ke kecanduan gadget tersebut. Menurut beberapa orang, ketika kita menyimpan beberapa foto di gadget tersebut dan ketika anak tersebut dibuka, mungkin ada hal baik juga. Jadi anak tersebut akan melepaskan gadget tersebut sedikit demi sedikit, bahkan itu akan seterusnya mungkin tidak akan memegang gadget tersebut. Tapi di satu sisi ada sisi negatifnya juga, akan muncul beberapa trauma terhadap anak di masa depan nanti. Mungkin jadi anak tuh dapat merekam apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan. Jadi ketika si anak tersebut pegang handphone, itu akan memunculkan sebuah trauma baru, ketakutan yang baru nanti di masa depan. Bahkan di masa sekarang dan di masa depan itu akan menjadi sebuah perilaku ataupun kepribadian dia sebenarnya. Jadi ya trauma tersebut akan terbentuk ketika orang tua salah untuk mempersepsikan sebuah cara terapi, bagaimana cara untuk menyiasati anak kecanduan gadget ataupun handphone ataupun tablet ataupun main game dan lain sebagainya. Cara yang paling mudah sebenarnya melakukan teknik hipnotis terhadap anak. Ada beberapa hal sebenarnya di samping untuk kita terapi hipnotis, disebutnya hypnoparenting untuk anak, tapi ada beberapa tips sebenarnya sebelum kita melakukan hypnoparenting tersebut ataupun hipno pada anak. Itu beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah membatasi jam anak untuk pegang handphone ataupun gadget. Yang pertama membatasi anak. Yang kedua, beri jadwal kapan dan jam berapa anak tersebut boleh pegang gadget. Yang kedua itu. Yang ketiga, selalu batasi anak untuk bermain media sosial, karena orang tua sekarang kan udah tahu bahwa media sosial tersebut tempatnya dimana kita tidak bisa mengontrol media-media ataupun berita-berita ataupun hal-hal berbau sekarang berbau hal-hal negatif, kebanyakan seperti itu, dan orang tua harus membatasi hal-hal tersebut. Nah, beberapa hal yang lagi ketika kita membiasakan anak tersebut untuk menahan diri untuk bermain media sosial tadi, anak juga harus kita berikan contoh yang baik ketika anak tersebut biasanya mencontoh apapun yang dilihat dari orang tua. Jadi anak tersebut akan mencontoh. Jadi kalau misalnya kita sering membatasi anak untuk bermain gadget, apa kabar dengan orang tuanya yang selalu setiap hari dan setiap saat memegang gadget tersebut? Jadi apapun yang terjadi ya kita harus memberi contoh terhadap anak, untuk orang-orang di sekitaran kita. Sebenarnya itu yang paling penting untuk pembatasan gadget itu sendiri. Yang pertama ada pembatasan bermain gadget, terus jamnya berapa jam, akses terhadap media sosial juga dibatasi, terus main game juga bolehnya di mana, terus main handphone juga bolehnya di sekitaran mana. Jadi nggak semua hal di setiap sudut rumah itu anak boleh bermain gadget. Yang terpenting adalah contoh yang baik untuk orang tua. Biasanya anak tersebut akan merekam dan mengcapture apapun yang dia lihat. Jadi ketika orang tuanya bermain gadget, bermain handphone, anak itu pasti akan mengcopy. Jadi akan mengcapture apapun yang dia lihat. Jadi dia akan mencontoh. Jadi orang tuanya aja main gadget, apalagi saya gitu kan, sebagai anak pasti mau main gadget juga. Itu yang paling penting sebenarnya. Oke, sebelum kita melakukan terapi hipnotis pada anak ataupun hypnoparenting, kita harus tahu dulu beberapa tahapan untuk melakukan hypnoparenting tersebut ataupun yang disebutnya hypnosleep pada anak. Nah, yang pertama
para orang tua ataupun remaja harus tahu apa itu tentang gelombang otak. Jadi dalam gelombang otak itu disebutnya ada 4 fase. Fase yang pertama itu adalah kondisi beta state. Kondisi beta state di sini adalah kondisi kita terjaga ataupun waspada terhadap apapun yang di sekitaran kita. Jadi ini tidak sugestif. Dalam artian tidak bisa menerima sugesti ataupun saran dari orang tua ke anak. Jadi dalam kondisi beta state ini anak-anak emang tidak mampu untuk menerima masukan apapun itu. Jadi kalau misalnya kita mau memberikan masukan terhadap anak, itu harus masuk dalam fase kedua ataupun fase ketiga. Fase yang kedua adalah kondisi alpha state. Alpha state di sini kondisi anak sudah nyaman dengan orang tua, ngobrol dengan orang tua sudah nyaman. Ataupun dalam kondisi tertentu anak fokus terhadap apapun yang orang tua sampaikan. Kondisi alpha state ini adalah kondisi kita menyamankan anak dan kita nyaman terhadap anak itu sendiri. Jadi ada timbal baliknya. Kalau misalnya kita mau mengasih tahu anak, memberitahu cara ini dan itu terhadap anak, kita harus tahu dulu kondisi anak tersebut. Kondisi emosinya udah stabil belum? Kondisi mentalnya udah siap menerima saran atau belum? Itu yang harus terpenting. Dan yang ketiga, di kondisi theta state. Theta state ini adalah kondisi di mana kondisi anak sudah masuk dalam fase relaksasi ataupun tidur dalam artian ini bisa dibangunkan dengan teknik hypnosleep. Jadi jangan khawatir kalau misalnya para orang tua melakukan teknik ini, tapi teknik ini harus tetap dalam pengawasan ahlinya. Dalam artian para orang tua harus mengerti teknik-teknik untuk melakukan hypnosleep tersebut. Nah, dalam theta state ini kita diharapkan ataupun disarankan untuk melakukan teknik tersebut, tapi dengan catatan harus tahu indikator-indikator anak tersebut siap untuk disugesti. Dan yang terakhir, ini adalah gelombang delta state. Dalam gelombang delta yang keempat ini, pada saat kondisi ini anak sudah tidur normal, nggak bisa disugesti. Jadi anak tersebut sudah masuk dalam fase non sugestif, jadi tidak bisa disugesti. Oke, sebentar lagi kita akan membahas bagaimana cara untuk memaksimalkan potensi anak di mana kita melakukan teknik hypnosleep ataupun hypnoparenting dalam kehidupan kita sehari-hari. Check it out. Tahapan dalam melakukan hypnosleep, biasanya anak tersebut dimulai dari proses anak tersebut tertidur dan biasanya melakukan beberapa gerakan. Teknik pertama adalah menggunakan gerakan menggoyang-goyangkan beberapa anggota tubuh, misalnya dari pundak, tangan digoyang-goyangkan sampai kita memberikan panggilan terhadap anak tersebut. Dek, mendengar suara mama enggak? Kalau misalnya dia mulai menganggukkan kepalanya, dia misalnya memberikan isyarat bahwa berarti dia sudah masuk dalam gelombang tadi, gelombang theta state menuju alpha state. Jadi naik dikit-dikit ketika melakukan teknik tersebut. Jadi digoyang-goyangkan tangannya ataupun meniup sekitaran matanya secara perlahan dan bisikan ke telinganya, Dek, mendengar suara mama enggak? Terus lakukan seperti itu, Dek, mendengar suara mama enggak? Kalau misalnya sudah ada respon, itu baru kita memberikan sugesti terhadap anak tersebut. Oke, Ade sambil mendengar suara mama, Ade bisa gerakan tangan Ade, misalnya telunjuknya. Kalau mendengar suara mama, Ade gerakin telunjuk tangannya, tangan kanannya, misalnya. Setelah gerakin kayak gini, oh berarti dia sudah mulai mendengarkan sugesti apa yang diberikan orang tua. Setelah itu, lakukan beberapa tahapan memberikan sugesti ataupun saran terhadap anak tersebut. Ade tahu kan, misalnya contohnya kayak gini, Ade tahu kan bahwa gadget tersebut dapat merusak mata kalau misalnya Ade sering main gadget. Ade ngedengar mama enggak? Misalnya ngedengar papa enggak? Kalau misalnya dia ngangguk, kalau misalnya Ade boleh ngangguk kalau misalnya ngedengar dia ngangguk dalam kondisi theta state. Jadi dalam kondisi theta state ini adalah kondisi sugestif. Jadi jangan khawatir karena ini tidak berbahaya. Oke, setelah dia mengangguk, karena ini berbahaya gadget tersebut setelah mengangguk. Oke, nah mulai sekarang dan seterusnya Ade dikurangi main gadgetnya karena Ade bisa melakukan kegiatan apapun di dalam kehidupan Ade sendiri, dalam keseharian Ade sendiri. Bisa bermain Lego, bisa bermain tentang edukasi, mainan edukasi. Itu yang paling penting untuk membiasakan ataupun memaksimalkan potensi motorik anak. Biasanya jangan sampai kita sebagai orang tua memaksimalkan potensi anak di gadget, jangan. Walaupun sebenarnya ada sisi baik dari gadget, yang terpenting adalah membatasi penggunaan gadget itu sendiri. Nah, ketika sudah disugesti anak untuk bagaimana cara dia membatasi diri terhadap gadget,
ketika memberikan sugesti mulai sekarang dan seterusnya, ketika adik melihat handphone, batasi diri adik sendiri, adik sayangku misalnya, untuk bermain sebentar saja, karena itu membuat adik tuh lebih konsentrasinya akan terganggu melalui gadget tersebut, karena banyak hal buruk di gadget tersebut, entah itu media sosial, apalagi iklan, apalagi konten di YouTube dan lain sebagainya yang mungkin akan dicontoh oleh anak tersebut. Itu yang harus ditanamkan dalam sugesti yang orang tua berikan terhadap anak. Yang kedua, setelah memberikan sugesti tadi, yang selanjutnya adalah melakukan teknik terminasi ataupun langsung ke dalam kondisi tidur normal lagi. Jadi setelah melakukan sugesti tadi, para orang tua langsung melanjutkan, ketika suara ayah ataupun ibu hilang, adik boleh lanjut tidur lagi, lebih nyenyak lagi tidurnya, dan biarkan apapun yang didengarkan sekarang itu masuk ke dalam bawah sadar adik, menjadikan adik lebih tenang, lebih nyaman, dan biarkan batasi penggunaan gadget, karena itu membuat adik lebih menyempitkan pergerakan, karena bisa jadi penggunaan gadget itu bisa jadi menurunkan atau menaikkan berat badan, terus bisa jadi tidak ada interaksi dengan orang tua dan teman sebayanya. Itu yang paling dipentingkan dalam edukasi hypnoparenting ataupun hypnosleep itu. Setelah melakukan terminasi ke dalam kondisi tidurnya, lanjutkan dalam kondisi tidur. Lanjutkan kembali dengan kata-kata membuat ada sendiri tidur nyenyak kembali, dan pada saat bangun biarkan ada menjadi lebih semangat untuk mengurangi kebiasaan bermain gadget. Itu yang paling dipentingkan sebenarnya dalam penggunaan gadget. Setelah melakukan teknik hypnosleep tadi, dalam kehidupan sehari-hari biasanya para orang tua tuh harus dan diwajibkan interaksi paling banyak dengan anak. Jadi jangan sampai para orang tua ataupun para remaja interaksi dengan gadget, dan ini sebenarnya sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang paling penting adalah melakukan beberapa teknik hipnotis terhadap anak. Jadi hipnotis tersendiri untuk anak sebenarnya bukan 1, 2, 3 tidur, sebenarnya bukan, tapi lebih ke penanaman trigger. Jadi trigger itu adalah sebuah jangkar emosi yang kita tanamkan terhadap anak. Jadi ketika satu kondisi di mana anak tersebut marah, anak tersebut nangis, anak tersebut emosi, kita ulang triggernya, anak tersebut akan menjadi bahagia kembali, menjadi tenang kembali. Contoh kecil kayak gini, ketika saya menanamkan trigger terhadap anak saya sendiri, saya selalu menanamkan bahwa ketika dia bahagia, ketika dia senang, ketika dia nyaman, saya selalu memeluk anak tersebut dengan ucapan peluk anaknya. Ketika saya meluk anaknya, wah Alzen senang sekali, Alzen lagi bahagia. Peluk anaknya sambil dibisikin, wah Alzen lagi bahagia, lagi senang gak sama papa sama mama, sayang gak sama papa sama mama, sayang, gitu kan. Itu yang harus dilakukan setiap hari, misalnya hari Senin, hari Selasa buat dia bahagia lagi, terus hari Rabu buat dia bahagia lagi, peluk lagi, kasih trigger lagi. Jadi trigger itu bisa melalui pelukan, bisa melalui suara, entah itu lagu, membuat dia teringat, oh lagu ini lagu yang membuat Adel senang, putar lagunya. Jadi yang saya contohkan hanya sekedar pelukan. Ketika dipeluk, bisikan ke telinganya, wah Zen lagi senang, lagi bahagia, sayang sama papa sama mama ya. Iya, dia jawab. Trigger itu yang sering saya lakukan setiap hari, seminggu, 2 minggu, sampai hal tersebut menjadi kebiasaan sebenarnya. Dan akhirnya ketika pada saat beberapa situasi muncul, anak tersebut pasti pernah marah, pernah emosi, pernah nangis, pernah ketika tidak dituruti keinginannya akan marah. Nah, yang terjadi adalah saya memunculkan trigger tersebut ketika Alzen marah. Saya deketin Alzen, saya peluk, oh langsung saya ingat-ingat bahwa Alzen tenang ya, Alzen bahagia, Alzen tenang gitu kan, Alzen sayang sama papa sama mama kan. Itu trigger langsung teringat, karena itu adalah pengalaman yang ditanamkan secara tidak sadar, dan anak tersebut tersimpan dalam pikiran bawah sadar dan terakses kembali ketika trigger tersebut diakses oleh orang tua. Jadi itu yang paling penting adalah dalam hypnoparenting adalah menanamkan selalu trigger-trigger yang paling bermanfaat untuk anak tersebut. Jangan sampai kita memarahi anak atau membentak anak, itu adalah trigger yang paling buruk untuk orang tua. Biasanya hal tersebut sering terjadi, dan akhirnya ketika misalnya trigger-trigger negatif tersebut muncul, dan akhirnya anak tersebut lagi emosinya nggak stabil,
pengen ada keinginan tapi tidak dituruti, akhirnya ketika kita marah terhadap anak tersebut, itu akan tercipta trigger negatif, dan akhirnya nanti di masa sekarang dan di masa depan anak tersebut akan menciptakan sebuah trauma tersendiri, fobia terhadap suara bentakan, atau misalnya fobia terhadap orang tua dan lain sebagainya, mungkin trauma dengan orang tua. Jadi antara anak dan orang tua tidak ada kedekatan lagi sama sekali. Itu yang paling terjadi. Jangan sampai kita menciptakan sebuah perilaku ataupun trigger terhadap anak hal-hal yang negatif. Jadi utamakan dengan hal positif tadi, seperti tadi contohnya dengan pelukan tadi, atau bisa jadi dengan beberapa hal, foto misalnya. Jadi kalau misalnya dia lagi bahagia, oh lihat ini Alzen, kakak lagi waktu kecil, waktu umur 4 tahun lagi lucu-lucunya, oh lagi lucu-lucunya, jadi sayang sama orang tua, diinget terus kayak gitu. Jadi setiap dia bahagia ingetin fotonya, setiap dia bahagia, setiap senang dia ingetin fotonya. Itu yang sering kita lakukan, yang sering saya lakukan terhadap Alzen sendiri, dan itu menciptakan trigger yang istimewa terhadap anak tersebut. Jadi perkembangan emosinya tuh bisa kita stabilkan. Jangan sampai ketika perkembangan emosi anak tuh menjadi tidak stabil. Itu yang sering orang tua lewatkan, itu yang sering orang tua lakukan, yang hal yang kurang tepat sebenarnya menurut saya. Dan biasanya kalau Alzen tuh seneng lagu-lagu yang membuat dia ketawa bahagia, khususnya musik-musik yang lagi tren saat ini. Itu sering dilakukan, sering diputar ataupun sering kita ulangi gitu kan. Jadi ketika dia senang bahagia, saya putar lagu, atau misalnya saya nyanyikan lagu membuat dia bahagia ataupun tenang dalam kehidupan dia sehari-hari. Itu yang sering saya lakukan. Jadi para orang tua tuh harus lebih peka ataupun konsen terhadap apapun gejala-gejala yang membuat anak tuh menjadi segala terbatas, khususnya terhadap gadget. Jadi itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, subscribe kalau misalnya channel ini bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di channel Arbi Alfarisi.